Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat POK Dasana Indah yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis juga mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada tamu dari POK Maranatha yang saat ini sedang pertukaran mimbar, dan saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita. Ibadah pada hari ini dilaksanakan secara full onsite di gereja. Dan ibadah pada hari ini Minggu 30 April 2023 akan menggunakan liturgi kebaktian Minggu Paskah keempat model M5 Gereja POK Dasana Indah yang mengusung tema Tuhanlah Gembalaku, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Hatumena STH dari POK Maranatha. Demikian penjelasan tata ibadah minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memasuki persekutuan yang Tuhan sediakan. Marilah, datanglah dan jumpai Tuhan lewat doa dan pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Jauh lebih indah Yesus.
pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah hatinya. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdosa kepadamu ya Bapa, sehingga kami tidak layak lagi disebut anak-anak-Mu. Ampunilah kami dan pimpinlah kami kepada hidup yang kekal oleh tobat kami yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 4 di muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengabarkan berita pengampunan dosa kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mengakui dosanya di hadapan Allah.
Kita akan baca dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya 1 pertama ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita pengampunan dosa dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan hukum Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 13 ayatnya ke-8 sampai ke-10 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih dalam Kegenapan Hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian hukum Tuhan. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian yang terpenting dalam hidup ini yaitu kita mendengar dan merenungkan firman Allah. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan perkenankan kami untuk ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas hidup ini, kekuatan, atas segala berkat anugerah. Kami percaya bahwa kalau kami ada di rumah Tuhan, ada di hadirat-Mu, inilah merupakan anugerah yang besar bagi kami. Sebab itu Bapa, kami mau siapkan hati kami. Tuhan, kuatkan kami. Kami minta biar Roh Kudus pimpin kami semua Tuhan, agar hari ini kami semua diberkati. Biarlah kami semua pulang tidak seperti kami datang. Biarlah kami pulang membawa kekuatan yang baru, memiliki pengharapan yang baru. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya mengajak kita untuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 23. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Itulah sebabnya saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca. Satu judul yang indah, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pembacaan firman dalam Mazmur 23 ini sudah tidak asing bagi kita semua. Bahkan topik atau pembacaan firman dalam Mazmur 23 ini merupakan satu pembacaan atau topik yang kita juga sudah sering baca dan kita hafal. Bahkan ada juga diciptakan lagu ya tentang Tuhan adalah gembalaku ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa
gembala, akan kekurangan aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menjadikan kita manusia, di dalam kitab Kejadian yang pertama ayat 7, di situ dikatakan Allah menjadikan kita dari debu dan tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas. Nefes bahasa Ibrani. Artinya roh Allah. Maka kita jadilah makhluk yang hidup. Jadi saudara, kehidupan saudara dan saya adalah satu kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh ketergantungan hanya kepada Allah saja. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ firman Allah katakan Allah menjadikan kita begitu sempurna, serupa dan gambarnya. Artinya kita ini beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, saudara. Ketika Allah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan firman Allah katakan dalam kitab Kejadian yang pertama, di sana dikatakan ketika roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman. Bapa ya, Yahweh, Allah berfirman. Jadilah terang, maka jadilah terang. Nah jadi saudara yang Tuhan kasih, saya mau katakan bagi kita semua, bahwa kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang selayaknya. Kita harus berharap dan bergantung hanya kepada Allah kita, hanya kepada Yesus Kristus. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan berbicara hanya kepada hal-hal yang bersifat materi. Yang bersifat material itu tidak kekal, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Maka di dalam jiwa manusia itu ada kekosongan, ada kehampaan. Ada kekosongan, kehampaan di dalam jiwa manusia. Dan yang manusia ketika terpisah dari Allah, yang dia lihat hanya hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat kebendaan, yang bersifat duniawi. Itu tidak akan memberikan kepuasan dalam jiwa manusia. Karena ada kekosongan, kehampaan. Daud bisa katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan hanya bersifat materi, hanya bukan bersifat makan, minum, pakai. Tidak, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita tidak tahu apa yang akan kita terjadi sebentar siang. Bahkan besok atau minggu depan atau bulan depan, tahun ini kita tidak tahu, saudara. Tapi gembala kita yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sumber kehidupan bagi saudara, Bapak Ibu dan saya. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi bagian yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara, kita bisa saksikan di TV, saudara bisa lihat di berita-berita. Bukankah juga di situ ada orang-orang percaya yang pada akhirnya mereka punya kasus yang begitu besar? Apa yang bisa memuaskan jiwa ini, saudara, yang Tuhan kasih? Selalu kurang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Sebetulnya kita harus selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Harus selalu bersyukur, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami kepuasan dalam hidup ini? Tidak ada beda banyak orang Kristen dengan orang dunia ini. Yang selalu bersungut-sungut, hidup serakah. Saya dan istri saya, sebulan lalu kami pelayanan di Batam, dan saya juga puji Tuhan dipercayakan melayani di satu penjara namanya Belerang ya, di Batam. Saya ketemu dengan banyak orang yang saya lihat. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Hidup ini bukan karena hanya materi aja, kekayaan, tidak, saudara. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Saudara dan saya adalah gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah domba-domba milik Tuhan. Yesus berkata, firman Allah berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9, firman Allah katakan, sebab tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang mahal. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan firman Allah katakan di dalam kitab Ibrani 9. Di situ di ayat 25 firman Allah katakan, manusia hidup satu kali dan akan mati, setelah itu dihukum. Tetapi Allah sumber kasih, belas kasihan, Yesus yang telah mati untuk semua orang, telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan salah kita. Jadi kalau kita kaya, kalau kita diberkati, saudara, itu hanya Tuhan percayakan kita sebagai penata layang. Penata layang artinya kita dipercayakan tanggung jawab. Dan kita harus bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Selama itu apa saja yang kita sudah lakukan. Kita jadi orang yang percaya, kita harus tahu bahwa segalanya datang dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, itu dari Tuhan. Kita bisa menikmati, makan, minum, itu Tuhan. Hanya bersyukur saja, saudara. Dan kalau kita diberkati melimpah, kalau kita punya harta kekayaan, kalau kita punya segala-galanya, kita juga diberi tugas untuk satu saat kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita hanya sebagai penata layang, kita hanya diberi tanggung jawab, kita hanya diberi tugas untuk mengelola milik Tuhan itu, saudara. Saudara dan saya bukan lagi milik kita, tapi kita milik Tuhan. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus sendiri. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Ya. Kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan hanya kita melihat sesuatu yang hanya menginginkan kepuasan kedagingan kita. Jangan, Bapak Ibu. Tapi kita lihat lebih jauh, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang-orang percaya selalu mengucap syukur dalam segala hal.
dalam segala keadaan. Seperti apa yang Paulus katakan, walaupun dia ada dalam penjara, tapi dia berpesan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita dalam keadaan sakit pun kita harus bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, ketika kita katakan saya mau setia, bukan berarti kita sudah tidak akan lagi menghadapi persoalan dan masalah. Tapi Tuhan justru izinkan persoalan dan masalah itu mendatangi kita. Tuhan ingin supaya kita menderita. Tuhan ingin supaya Tuhan izinkan supaya kita senantiasa mengalami begitu banyak pergumulan. Supaya kita sadar siapa kita ini. Kita ini hanya dari debu tanah. Supaya kita menyadari bahwa kita membutuhkan penolong kita, yaitu Allah. Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kadang-kala Tuhan ingin kita harus mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan izinkan itu. Seperti seorang bapa, seperti dia merangkul anaknya untuk makin dekat kepada, supaya anak itu ada dalam rangkulannya. Seperti itulah saudara dan saya. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Ini hanya satu lukisan, metafora, atau satu lukisan tentang hidup ini. Dan Daud, dia memiliki hubungan yang luar biasa. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud adalah seorang yang bersandar kepada Tuhan, yang bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 13 firman Allah katakan, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menjawab segala doa permintaannya. Aku akan menyertai dia, aku akan memberkati hidupnya. Karena hatinya melekat. Banyak kali hati kita melekat kepada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin pakai hidupmu. Saya bulan Juli ini tapi semua penjara-penjara itu saya lihat hampir sebelengga Indonesia, saudara. Terakhir itu di Batam sama istri saya. Nanti hari Rabu ini di Salemba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Apa yang bisa kita beri untuk Tuhan? Sekarang ini saudara, Bapak Ibu, di India itu cuaca panas ya, awan panas itu membuat 22.000 orang meninggal karena panas di sana. Kita bersyukur saudara. Jadilah karena Yesus sebagai gembala yang baik. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Saudara bisa lihat di ayat 14, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal akan domba-dombanya. Kita bersyukur saudara. Saudara dan saya punya Bapak yang sama. Bapak yang tidak membeda-bedakan kasih. Yang namanya Jesus Christ. Namanya Yesus Kristus.
Ia membaringkan aku di padang berumput hijau dan membimbing aku ke area yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya ingat waktu saya kecil, ini benar-benar saya bersaksi. Waktu saya kecil, saya besarnya di Ambon ya, kecil dan sampai besar di Ambon. Jadi papa saya itu kalau berdoa, dia kalau berdoa lama gitu. Dia kalau berdoa, dia selalu panggil Bapak, lalu dia menyamakan diri itu Patik. Patik. Selalu katakan Patik memohon ampun, Patik mohon kiranya berikan kekuatan bagi Patik. Ketika saya sudah remaja, saya tanya ke ayah saya, Pak, kenapa kalau berdoa selalu menyamakan diri Patik? Patik. Pakai K belakangnya. Rupanya ayah saya dia katakan, Patik itu adalah anak anjing. Anak anjing yang ketika lahir itu matanya belum bisa terbuka melihat. Ketika anak anjing ketika lahir matanya belum bisa terbuka, dia belum bisa melihat mamanya. Tapi yang dia dengar hanya suaranya. Suaranya. Jadi ketika dia mau menyusui gitu, mau menetek ya, kalau mamanya datang gitu, dia dekati. Saya berpikir, wah luar biasa ya. Ya, papa saya punya satu ungkapan dalam hatinya, dalam jiwanya. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan bahwa Patik itu adalah anak anjing yang tidak bisa melihat, tapi dia mendengar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan mendengar domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Di kitab Injil Yohanes. Tadi saya katakan bahwa kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi, akan kita alami pada besok hari, pada minggu ini atau minggu depan, kita tidak tahu saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu takut. Aku ada bersama kamu. Aku menyertai kamu. Bahkan di kitab Ibrani 13 ayat 5b firman Allah katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itulah gembala, itulah Yesus. Nah bagaimana Tuhan tuntun hidup saudara dan saya? Yaitu kita seperti anak anjing itu saudara, yang ketika lahir belum bisa melihat, hanya mendengar. Ketika induknya datang, dia dekati dan dia menyusui. Banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab. Banyak orang Kristen senantiasa ya, waktunya habis, apalagi saat-saat sekarang ini hanya untuk HP. Bisa berjam-jam lihat. Padahal coba ambil waktu untuk Tuhan. Ambil waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita dituntun oleh Tuhan, kita dibimbing oleh Tuhan, hanya melalui firman Allah. Daud katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa melangkah. Mungkin saudara pikir, bisa saya nggak berdoa, saya bisa kerja. Kalau saya pulang kerja juga saya tetap biasa. Saya tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa. Ketika saya makan saya juga tidak mengucap syukur. Buktinya saya tetap sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Ada saatnya Tuhan akan menuntun kita dengan cara yang Tuhan sudah kehendaki, yaitu menuntun kita supaya saatnya nanti kita datang kembali kepada Tuhan.
baca firman Tuhan itu penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes Matius 4 ayat 4, dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dan saya harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, jiwa kita tidak disegarkan, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau saudara baca dan merenungkan firman Tuhan, saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh tidak akan goyah, tidak mudah tersesat, tetapi kita dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Banyak kali ini orang stres akhir-akhir ini, saudara. Tapi firman Allah katakan di dalam Yohanes 6 ayat 34, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, sebab kesusahan hari esok itu tersendiri. Ada amin, saudara? Cari dulu kerjaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan. Kata semuanya itu, saudara, apa sih yang kita butuh dalam hidup ini, saudara? Semuanya itu akan ditambahkan. Ia menyegarkan jiwa. Daud bisa berkata dalam Mazmur 103 ayat yang pertama, dia katakan, hai jiwaku, janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tapi Daud berkata kepada jiwanya, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Sebab Ialah yang menyegarkan jiwamu. Dialah yang mengampuni segala dosamu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur. Dialah yang mengampuni segala dosa. Hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara? Kalau kita punya hubungan dengan Bapa di sorga dan Tuhan Yesus, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita bisa katakan kepada anak-anak cucu kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita katakan Tuhan itu baik bukan karena kita dengar dari kesaksian orang, tidak. Tapi kita mengalami kebaikan Tuhan sendiri dalam hidup ini. Kita bisa katakan kepada anak cucu kita, Tuhan itu baik. Karena itulah pengalaman kita bersama Tuhan. Ini satu metafora, saudara. Satu ungkapan Raja Daud. Bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya. Aku tidak takut bahaya walaupun aku ada dalam lembah kekelaman sekalipun. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus ada di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini bicara tentang di sana tidak ada terang. Di sana tidak ada di sana hanya kita sendiri gitu, satu gambaran gitu. Dan satu ketika nanti kita akan mengalami kesendirian. Kita akan mengalami kesendirian. Ketika nanti satu saat jarum infus sudah ada di sini di tangan kiri kanan, ya kita pakai nafas bantu. Saat itu, saudara, kesendirian. Hari Jumat kemarin paman saya meninggal. Dia usia 77 tahun. Kanker. Dan dirawat di rumah sakit Siloam di belakang Atmajaya sana. Kalau di sana
dibilang Siloam dekat Semanggi, jembatan Semanggi. Oh luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paman saya ini orangnya setia. Saya katakan, Om, harus kuat. Tuhan mengasihi Om. Waktu Paskah kemarin, saya bawa renungan ke dia tentang penderitaan Tuhan. Tentang penderitaan Tuhan. Saya katakan, Om menderita, Om sakit karena kanker. Tetapi Tuhan Yesus lebih menderita lagi dari Om. Dia hanya. Saya hanya mau katakan bagi kita selaku hamba Tuhan, ketika kita tidak tahu bagaimana keadaan kita, walaupun kita sudah setia, tapi kalau Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Om saya ketika meninggal, ya dari hari Jumat, nanti besok hari Senin dimakamkan di San Diego, di sana dekat Karawang. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya saya menyaksikan orang dari akhir-akhir hidupnya, tapi Tuhan setia selalu. Saya katakan, Om, Tuhan ada bersama Tuhan. Iya. Kemudian saudara, Om saya itu di lantai 30. Nah lantai 31, saya sama istri saya, kami punya pelayanan juga di sana. Ada 2 anak kecil saudara. Anak umur 2 tahun itu sakit tumor. Tumor perutnya sampai besar gitu. Ada yang umur 5 tahun, kanker saudara. Kanker di kepala. Saya ajak orang-orang tuanya. Saya katakan ini anak 2 tahun ini tentunya dia masih kecil. Dia belum berbuat sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan. Seperti kita orang dewasa. Anak masih kecil ini dia tentunya tidak makan sembarang. Sampai ke perutnya bisa besar gitu. Kata dokter ini kanker. Dan saya ajak orang tuanya untuk kita merenungkan. Saya arahkan mereka, saya katakan kalau kalian mungkin selama ini ke dukun-dukun, kalau kalian selama ini percaya kepada ilah-ilah lain, hari ini bertobat. Suami istri itu kita bertobat. Ketika kita doakan bertobat, 2 hari kemudian anak yang perutnya besar itu tidak bisa duduk saudara, hanya tidur aja. Kita datang lagi sudah bisa duduk. Tuhan. Lalu saya katakan, melalui anak ini setia kepada Tuhan. Ini anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita harus ada di lembah-lembah kekelaman, saudara. Saya tidak tahu apa bentuknya, apa yang saudara hadapi dalam hidup ini. Tetapi Daud bisa katakan, aku tidak akan takut, sebab tongkat dan gadamu itu menyertai aku. Saudara, kalau kita taruhkan hidup kita di tangan Tuhan, jangan takut saudara. Tuhan ada menyertai. Tuhan menuntun saudara. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Anak saya yang sering khotbah sini, Ibu Merice ya. Dia sekarang lagi ada pelayanan di. Itu anak saya, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu dia harus mengajar di Padang, di Padang, Sumatera Barat, ya karena di sana ada sekolah Alkitab. Jadi anak saya ini dia ada Tuhan kasih talenta, dia ngajar bahasa Greka, bahasa Yunani. Nah jadi dia ke sana, dia ngajar di sana. Waktu ngajar di Padang itu hari kedua, lalu hari ketiga ada yang ajak gitu, ya dari kota yang dia tinggal, tempat yang dia tinggal itu tempatnya namanya Kampung Nias di situ ya. Nah, di situ ada gereja di situ. Lalu mereka ada temannya perempuan pengerja di situ, ajak mereka ke Teluk Bayur di sana, lewat di sana dekat Teluk Bayur. Itu saudara terjadi kecelakaan.
kecelakaan dan anak saya itu, dokter di sana katakan, ini anak Pak, kalau dioperasi kami tidak bisa menjamin apakah dia bisa duduk atau tidak. Patah saudara. Itu kan patah-patah badannya tadi. Kalau saudara lihat anak saya, kalau jalan agak sedikit miring gitu ya. Saya katakan buat dia, Ice, ada rencana Tuhan buat kamu. Jadi di Padang itu mereka mau bawa ke rumah sakit Indarun, katanya di sana ada rumah sakit perusahaan semen Indarun yang paling besar di sana. Tapi kita berdoa aja. Saya berdoa. Dan untuk saya bawa anak saya ke Jakarta, saudara, kita pakai Sriwijaya Air ya. Itu saya harus booking ya 12 seat. Karena itu harus robah, saudara, buat anak saya bisa tidur. Jadi dirobah. Itu 4 baris itu di dalam pesawat itu ya. Lalu saya harus juga bayar untuk ahli medis, dokter atau mantri untuk temani istri saya. Baru penerbangan itu bersedia mau bawa anak saya. Jadi 15 tiket saudara yang Tuhan kasih. Nah saya hanya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana cara saya bisa dengan uang sebanyak itu saudara? Tapi itulah cara Tuhan, itulah Tuhan. Tuhan sanggup saudara. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Asalkan saudara tetap percaya. Dan kalau anak saya bisa melayani, itu saat ini anugerah Tuhan. Jadi kadang-kala kita saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua akan diproses oleh Tuhan. Akan diproses oleh Tuhan. Untuk masuk ke tempat yang kekal, yang Allah janjikan. Ingat saudara Bapak Ibu, ada 2 tempat yang kekal. Yang satu namanya penghukuman yang kekal. Yang satu hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Ada amin saudara? Jadi kalau kita masih ada, kalau kita masih hidup saat ini, berarti hidup kita ini adalah hidup di mana kita sedang mempersiapkan. Apakah kita masuk ke tempat kekal atau penghukuman yang kekal? Penghukuman yang kekal itu Allah sediakan bagi iblis. Dan antek-anteknya masuk ke sana. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu ciptaan Pak Latumahina. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Luar biasa saudara. Ketika saudara berdoa, saudara sedang punya hubungan dengan Allah yang perkasa. Ada amin saudara? Saudara punya hubungan dengan Allah yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Saudara punya hubungan dengan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 31 firman Allah katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maksudnya ketika saudara rajin berdoa, ketika saudara selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Kita punya hubungan dengan Allah yang perkasa. Allah yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Dia adalah dokter dan segala dokter. Dia Allah yang punya kehendaknya yang terbaik dalam hidup ini. Waktu saya berdoa, kan saya punya adik-adik sepupu, mereka ada di Boston, di Amerika ada 3 adik di sana. Bukan adik saya punya sepupu ya. Jadi mereka selalu, karena kami punya om yang sama ini, mereka selalu monitor melalui dokter-dokter gitu. Tapi saya sama istri saya, kami selalu datang. Kuatkan ini om. Saya bilang, om, kalau Tuhan mau sembuhkan om, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena bukan saja orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, orang kusta ditahirkan. Hari ini pun kalau Tuhan mau
Pulihkan keadaan Om, Tuhan terlalu sanggup. Maksud saya mau kuatkan imannya. Karena saya lihat apa yang saat itu dia hadapi, yaitu dia sedang menghadapi sebagaimana firman Allah katakan dalam 2 Timotius 7 itu. Aku sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Dan sekarang dia telah mencapai garis akhir. Saya puas, saya bersyukur. Om saya tinggal di perumahan Legenda di daerah Cibubur sana. Ketika meninggal, saya sama istri pulang. Sampai sekarang kami belum menengok jenazah Om di sana. Tapi ada adik sepupu yang lain, mereka selalu di sana. Di sana gereja Bahtera Kasih ya. Tiap malam ada ibadah di sana. Nah besok malam baru saya, sebentar malam baru saya sama istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang selama ini menjadi beban hidup kita? Apa yang selama ini membuat kita hidup di dalam kebimbangan, ketakutan? Apa yang membuat kita selama ini hidup selalu dikuasai perasaan khawatir? Kalau Tuhan ada bersama engkau, engkau tidak akan takut. Karena engkau percaya Dia ada bersama dengan kita. Tongkat dan gadamu itulah menghibur aku. Tongkat ini menggambarkan tentang firman Tuhan. Gada ini menggambarkan tentang kuasanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada amin saudara? Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan penolong saudara, pembela saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikut aku seumur hidup. Saya ingat di dalam Yohanes pasal 10 di situ apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya mengajak kita untuk kita baca, kita lihat bersama. Yohanes pasal 10, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca dari ayat 27 sampai dengan ayat 28 bagi kita semua Bapak Ibu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Inilah Allah kita, inilah Yesus Kristus. Jadi kita tutup di ayat yang ke-6, firman Allah katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ada amin saudara? Mungkin kita orang sederhana saja. Tapi karena kita punya Tuhan Yesus, kita adalah orang yang
Kiranya firman pagi hari ini menguatkan kita semua. Kiranya firman pada pagi hari ini mengarahkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi dekat dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kita baru saja merayakan Paskah. Paskah itu kemenangan, hari kemenangan. Saudara dan saya taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Hidup dengan iman dan taruhlah pengharapan pada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Jadi firman Allah katakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati Tuhan lewat firman-Mu, di mana kami diingatkan, kami dikuatkan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tetapi Engkau setia menyertai kami Tuhan. Bapak, Engkau mengenal setiap kami yang ada pada pagi ini Tuhan. Engkau tahu segala apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup. Kiranya Tuhan jawaban bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar pujian ya, kesaksian dari lansia. Untuk itu kami persilakan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Baik, puji Tuhan. Jemaat, kita nyanyikan pujian, nyanyikan lagu bagiku ya. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita, Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur pasalnya yang ke-96, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ nomor 216, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, sambil mengumpulkan persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku,
bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya dan tiada putus-putusnya kami menaikkan syukur kepadamu Bapa. Karena hanya Engkaulah sumber segala berkat. Hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kalau pagi ini kami bisa memberi, bukan karena kami memberi, tapi kami mengembalikan sebagian daripada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itulah sebabnya kiranya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati segala usaha pekerjaan. Berkati kehidupan daripada umat-Mu di sini Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga, berkati keluarga, berkati anak. Tuhan pimpin kami semua Bapa. Hamba berdoa bagi ekonomi, jemaat, pendidikan anak-anak kami. Bahkan yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan Engkau adalah jawaban bagi anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya khususnya bagi anak-anak kami yang mencari pasangan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, agar mereka senantiasa menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan menjadi pelayan Tuhan. Kami berdoa juga bagi para lanjut usia, janda, duda, bahkan anak yatim piatu dan anak-anak yang sekolah. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan sumber segala kasih dan anugerah Tuhan nyatakan bagi yang sudah lanjut usia, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Betapa Allah sumber segala kasih. Yesus adalah gembala agung, gembala yang baik, yang peduli terhadapnya. Sebab itu Bapa, kiranya kuatkanlah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam gangguan kesehatan, yang terbaring sakit. Kami berdoa bagi Ibu Rosnauli Tondang. Tuhan kuatkan. Bapa, Engkau adalah jawaban bagi ibu kekasih kami. Kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bapak Penatua, Bapak Sujito. Belas kasihan Tuhan kiranya nyata dalam kehidupan Bapak Sujito. Kami percaya pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan jamah Bapak Sujito pagi hari ini. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Sujito. Kami berdoa juga bagi Ibu Emauli Purba Silaban. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihi ibu kekasih kami ini. Kalau ada dalam gangguan-gangguan kesehatan, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya.
Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Sucito, Ibu Rosnauli Tondang, dan Ibu Emauli Purba Silaban. Tuhan mengasihi hamba-hambamu ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, bahkan juga Panti. Kami berdoa pada tanggal 24 April Tuhan telah tambahkan usianya. Tuhan kiranya berkati Tuhan. Tuhan pakai hidupnya. Tuhan sertai hambamu ini dalam pelayanan. Sertai Tuhan dalam kehidupan keluarga. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Bonita Fajar Apriana. Engkau kiranya berkati Ibu Bonita Fajar Apriana yang telah Tuhan tambahkan usia pada tanggal 25 April. Kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai ibu ini, dan kasih Tuhan selalu ada dalam memberikan penghiburan dan damai. Kami juga berdoa bagi Ibu Devi Kapri Tuhan. Kami menyerahkan Ibu kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga telah tambahkan usia pada tanggal 28 April. Tiada yang indah selain daripada Tuhan senantiasa yang memberikan penghiburan kekuatan selalu bagi ibu kekasih kami ini. Biarlah oh Tuhan, Ibu Devi Kaprianta Purba maupun Ibu Penatua Purwanti dan Ibu Bonita Fajar Apriana lebih lagi cinta Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa bagi setiap program dan pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap program pelayanan dari gereja Pokdasana ini Bapak. Setiap komisi-komisi yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam segala kegiatan aktivitas ini akan menjadikan jemaat ini makin bertumbuh, makin setia di dalam Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga terlupa berdoa bagi program pelayanan BP Pok Banten maupun PGI, PGIW Banten. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, biarlah saat ini biarlah gereja-gereja Tuhan yang tergabung dalam organisasi BP Pok maupun PGI, PGIW boleh bersama-sama bergandengan tangan menjadi saksi Tuhan, menjadi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu membawa jiwa-jiwa. Karena kami percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kami melihat saat-saat sekarang terjadi di mana-mana hujan pertobatan, di mana-mana mereka mencari kebenaran dan mereka boleh senantiasa menemukan itu. Hanya di dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu pakailah gereja-gereja, baik gereja Pok Sebanten, PGI maupun PGIW Banten Tuhan. Organisasi ini Tuhan kiranya satukan untuk lebih lagi optimal, lebih lagi efektif melayani dan sama-sama memiliki tujuan, yaitu untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak, kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Mereka yang duduk dalam bidang eksekutif, legislatif. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikanlah hikmat bagi pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Agar dengan hikmat Allah mereka akan memimpin bangsa ini. Tuhan tolong Bapak, berikan pertolongan Tuhan supaya bangsa negara kami menjadi bangsa yang utuh, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami tak lupa menyerahkan juga, oh Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang duduk dalam bidang kepemerintahan. Mereka yang Tuhan percayakan mereka dalam jabatan-jabatan tertentu.
Tuhan, Engkau senantiasa pakai mereka. Biarlah lewat mereka, mereka boleh menjadi saksi, menjadi terang dan garam. Agar melalui mereka, oh Tuhan, banyak orang akan datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena melihat kesaksian dan keberadaan hidup mereka. Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati para majelis, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang telah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak di surga, sebelum kami akhiri ibadah ini Bapak, kami mau berdoa semana doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesabaran, kami akan membacakan warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 30 April 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Poin pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 30 April 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Hatumena, STH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Sri Purwanti. Organis Saudara Yoldio Divenka, Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Poin kedua, kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 7 Mei 2023, pelayan liturgi Kak Dinji, pelayan firman untuk kelas Bethlehem Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Ludwig. Untuk doa pembukaan dan penutup Ibu Irma Nusantari. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Doa ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 bergabung dengan ibadah gabungan Pemuda dan Remaja POK Sebanten di Gereja POK Maranatha. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada tanggal 2 Mei hari Selasa pukul 19 jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Ima Suryani Nasution, pelayan doa Ibu Wahyu Mahanani, acara ibadah pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Ibadah Komisi Usia Indah. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Sri Purwanti. Pelayan firman Ibu Endang Mindariati. Tema kepastian hidup oleh iman.
dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Kebaktian Gabungan Komisi Pemuda dan Remaja POK Sebanten dilaksanakan sore ini Minggu 30 April 2023 pukul 17 sampai dengan selesai. Tempat Gereja POK Maranatha. Pembicara Bapak Pendeta Eliasar Modok, MTH. Tema Haleluya, Praise the Lord. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Berkumpul di rumah Saudari Intan Palea pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda dan Remaja. Kebaktian Padang Kopaja 2023. Mohon perhatian Komisi Pemuda dan Remaja sehubungan dengan adanya kegiatan Kebaktian Padang 2023 Komisi Pemuda dan Remaja POK Dasana Indah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Tempat Citra Alam Riverside Cisarua Bogor. Pembicara Dedi Panggabean SPD BED. Tema Share Love of Christ dari Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-27. Dimohon bagi seluruh peserta yang sudah mendaftar dan akan mengikuti ibadah padang dapat berkumpul di depan Alfitian pukul 4.30 WIB atau jam setengah 5 pagi, tepat waktu. Adapun perlengkapan yang wajib dibawa oleh seluruh peserta, pertama Alkitab, yang kedua sarapan bila perlu, 3 baju ganti, 4 obat-obatan pribadi, 5 kaos kaki, 6 topi atau payung, 7 bawa persembahan, dan wajib mengenakan kaos seragam kepang kopaja dari rumah. Dan untuk yang membutuhkan surat izin bagi pelajar bisa meminta surat dari panitia. Pendaftaran kateksasi Sidi Jemaat tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran kateksasi untuk dapat mengumpulkan pengembalian form pendaftaran kepada majelis yang bertugas paling lambat hari ini Minggu 30 April 2023. Kelas kateksasi akan dimulai pada hari Minggu siang tanggal 14 Mei 2023 di gereja. Mohon perhatian semua calon katekisan. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, saya menyebut kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan
Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.